Tanpa diduga banyak orang, IHSG terus melaju naik di akhir tahun ini. Kenaikan IHSG di Desember ini tentu membuat banyak orang melihat kondisi pasar saham di 2021 lebih cerah. Menurut Budi Fransidi, lecturer Universitas Indonesia, saham memang akan lebih menarik tahun depan. Tapi para investor harus berhati-hati dengan saham yang meroket harganya. Yang tahun ini indeks kita negatif, ya tahun depan akan positif ya, karena secara jangka panjang kan akan konvergen ke pertumbuhan ekonomi nominal ya. Jadi intinya 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020 dalam hal kenaikan IHSG. Tapi yang kita lihat di akhir tahun ini juga harus disyukuri bahwa IHSG ternyata tergerusnya juga nggak terlalu besar ya. Rasanya 3 hari terakhir perdagangan bursa kita pasti akan dijaga, tidak akan di bawah 6.000 ya, malah ke 6.100-an masih sangat mungkin ya. Tahun depan kalau sekarang ditutup di 6.000 dan 6.100, saya pikir masuk akal kalau indeks bisa ke 6.500, 6.700 lah. Tapi kalau nanti investor retailnya lebih banyak lagi ya bisa aja prediksi batas atasnya bisa terlampaui juga, karena kan ada satu faktor yang sering kita tidak perhitungkan ya, ada banyaknya investor retail di tahun ini dan bisa berlanjut di tahun depan ya. Ya, kalau saya fundamental selalu melihat yang katakan fundamentalnya tidak terlalu buruk di tahun ini, malah membaik, tapi kinerja ataupun harga sahamnya cenderung turun atau tidak naik banyak. Nah itu yang mungkin menarik, tapi kan fundamental orang harus sabar untuk menantinya ya, kita nggak tahu kapan itu terrealisir gitu. Ya kalau saya amati itu seperti farmasi umumnya naik, tapi ada 1-2 kan yang tidak naik. Salah satunya yang saya perhatikan KB Pharma, year to date-nya loss. Telkom juga loss ya, padahal ya kinerjanya ya nggak memburuk seperti beberapa perbankan atau multi finance atau travel, hotel. Kemudian ada lagi televisi mendapat sentimen positif ada, tapi yang mendapat sentimen negatif juga ada ya. Jadi kalau fundamental selalu melihat yang PBV-nya rendah, PER-nya rendah, rendahnya itu di bawah 1 ya PBV, kemudian PER-nya juga di bawah 9 ataupun di bawah 10 lah. Sementara satu saingnya itu ya di industri yang sama dan juga holdingnya itu bisa PBV-nya 5 kalinya, kemudian juga PER-nya juga sekian puluh kali. Nah ini kalau fundamental susah menerima ini, tapi kenyataannya ya pasar menghargai seperti itu. Oh banyak itu justru makanya kan banyak yang ya kenaikannya itu nggak benar-benar terlalu besar ya, terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi fundamental ya. Fundamental kan lihat ada laporan keuangan dan juga aksi korporasi dan lainnya nggak sebesar itu, nggak mendukung kenaikan harga yang fantastis itu. Kita memang bukan trader dan juga hanya ikut-ikutan ya, sangat berisiko. Karena itu saya khawatir ya yang namanya bandar segala macam sekarang pun masih ada. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris market manipulation, beberapa saham yang naik 1 bulan terakhir hanya November ke Desember, masa ada yang 100% lebih, padahal fundamental support itulah. Sepertinya ya ada yang berkepentingan dengan kinerja di bulan Desember atau sepanjang tahun ini bagus gitu, dengan portfolio saham-saham yang tadi digerakkan dengan begitu bagusnya ya. Intinya adalah ya harus hati-hati, selektif. Jadi kalau bisa jangan mudah terbawa emosi untuk ikut membeli saham-saham yang sepertinya menjadikan akan terus naik gitu. Padahal biasanya kan apa yang naik terlalu tinggi nanti koreksinya juga relatif cepat ya untuk turun banyak. Kalau tahun depan saya lebih milih saham. Tadi ya, prediksi saya sekitar 10% berarti ya kenaikan ya. Plus dividen katakan 2,5% ya. Berarti saham tahun depan bisa double digit ya. Bisa 12%. Kalau membelinya obligasi sekarang dan kita khawatir nanti bunga acuan itu naik, ya siap-siap ya akan mengalami capital loss. Jadi sekarang orang mempertimbangkan untuk beli obligasi, pertimbangannya adalah apakah suku bunga ini yang 3,75%, suku bunga acuan
ini akan tetap bertahan atau bahkan turun. Nah, kalau memang bertahan atau bahkan turun di panjang tahun depan, silakan ya, boleh beli lagi obligasi ya, karena paling tidak ada capital loss, capital gain masih mungkin akan ada. Tapi kalau nanti tingkat bunga suku acuannya dinaikkan, ya siap-siap.